Samsung pertama kali meluncurkan lini ponsel Fan Edition Galaxy S21 FE pada Januari 2022. Sayangnya perusahaan tidak menindaklanjuti dengan S22 FE. Sementara untuk Galaxy S23 FE sendiri sempat dikabarkan bakal dirilis, tetapi beberapa saat kemudian sejumlah pembocor informasi dengan akurasi tinggi mengatakan Galaxy S23 FE tidak akan meluncur tahun ini. Sehingga tidak dapat diketahui secara pasti apakah hal tersebut menandakan Samsung tidak akan melanjutkan seri FE seterusnya atau hanya sebatas sementara saja. Namun kali ini salah satu laporan terbaru yang bocor dari Sam Mobile mengklaim bahwa Samsung Galaxy S23 FE akan diluncurkan di pasaran pada kuartal keempat tahun 2023. Menurut sumber yang sama, Galaxy S23 FE akan memiliki kode model SMS 711X yang akan sejalan dengan model flagship Samsung S-Series yang diluncurkan beberapa waktu lalu. Laporan tersebut juga memberikan tip tentang spesifikasi utama perangkat terbaru ini. Seluruh perangkat Samsung Galaxy S23 FE bakal ditenagai prosesor Exynos di semua wilayah. Berbeda dengan Galaxy S21 FE yang menggunakan Snapdragon atau Exynos tergantung pasar di beberapa negara. Seperti yang kita ketahui, seri Samsung Galaxy S23 series mengandalkan sistem kinerja dari chipset Snapdragon 8 Gen 2. Namun, sesuai laporan baru, Galaxy S23 FE akan ditenagai dengan chipset Exynos 2200. Exynos 2200 adalah chipset pertama Samsung yang menampilkan GPU AMD. Ini adalah chipset yang sama yang menggerakkan jajaran Galaxy S22 di pasar Eropa. Untuk lebih jelasnya, mari kita ulas detail lainnya dari spesifikasi Samsung Galaxy S23 FE melalui beberapa kebocoran terbaru. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini serta tekan tombol notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Bagian paling awal yang akan kita bahas dari spesifikasi Samsung Galaxy S23 FE adalah pada sisi bodi fisiknya. Aspek ini merupakan salah satu nilai jual utama dengan daya tarik tersendiri bagi pengguna yang mengedepankan gaya dan tampilan sebuah smartphone. Sebagai ponsel keluaran terbaru, Galaxy S23 FE akan mengemas desain kekinian yang selaras dengan jajaran Galaxy S23 series saat ini. Rangka bodi ponsel ini terbuat dari bahan kaca dan menampilkan bingkai logam serta dibalut dengan warna yang menarik. Secara keseluruhan, desain Samsung Galaxy S23 FE 5G tampak berkelas layaknya smartphone kelas atas. Bodinya terkesan solid dan juga tangguh karena dilengkapi juga dengan rating IP68 untuk ketahanan fisiknya dari air dan debu. Untuk tampilan depan, Galaxy S23 FE kemungkinan akan mengadopsi teknologi layar Dynamic AMOLED 2X dengan tingkat ketajaman Full HD Plus 1080x2340 piksel. Visual layar ponsel ini jelas begitu jernih dan tajam apalagi sudah bersertifikat HDR10+. Luas layarnya berdiagonal 6,4 inci dengan refresh rate tinggi 120 Hz sehingga dapat menampilkan pergerakan layar yang smooth dan responsif. Tak sampai di situ saja, layarnya juga dilapisi pelindung kaca Corning Gorilla Glass Victus untuk mencegah kerusakan pada layar. Beralih pada bagian mesin. Sistem kinerja Samsung Galaxy S23 FE akan didukung oleh komponen hardware dan software yang terintegrasi dengan sangat baik, di mana pada sisi hardware-nya, ponsel ini mengandalkan prosesor Exynos 2204 nanometer. CPU octa-core pada Exynos 2200 dirancang dalam struktur tri-cluster yang terdiri dari satu flagship core ARM Cortex X2 yang kuat, 3 core besar Cortex A710 yang seimbang dalam kinerja dan efisiensi, dan 4 core kecil Cortex A510 yang hemat daya. Prosesor baru ini menghadirkan pengalaman terbaik bermain game di smartphone, serta meningkatkan pengalaman keseluruhan dalam aplikasi media sosial dan fotografi. Dalam pengujian melalui Antutu, ponsel dengan Exynos 2200 memiliki skor performa keseluruhan mencapai sekitar 950 ribuan poin. Skor tersebut 46% lebih tinggi bila dibandingkan dengan model sebelumnya Exynos 2100.
Untuk menunjang kinerja ponsel dalam hal akses multitasking yang lebih cepat, prosesornya dipadukan dengan RAM 6 dan 8 GB. Storage-nya seluas 128 dan 256 GB juga turut disematkan sebagai ruang penyimpanan file yang lebih memadai. Untuk performa platformnya akan menjalankan OS Android 13 dengan interface One UI 5.1. Pada spek kamera, ponsel ini akan membawa pengaturan 3 kamera belakang dengan kamera utamanya beresolusi 50 MP disertai teknologi kestabilan noise. Jika ini benar, maka ini akan menjadi peningkatan besar dari model sebelumnya dengan kamera utama 12 MP. Kemudian disandingkan dengan 2 kamera lainnya 8 MP telefoto dan 12 MP ultrawide. Rangkaian kamera ini mampu menghasilkan pemotretan dengan kualitas yang sangat baik dan realistis tanpa kesan yang berlebihan. Daya rekam videonya juga tinggi hingga 4K 60 fps, lengkap dengan fitur Zero Eyes untuk menjaga kestabilan videografinya. Sementara untuk kamera selfie, ini akan menampilkan sensor 32 MP jika tetap sama dengan model sebelumnya. Memiliki kualitas daya rekam video yang juga tinggi hingga 4K 60 fps, lengkap dengan fitur Zero Eyes. Galaxy S23 FE juga dibekali dengan fitur koneksi lainnya. Fitur yang disematkan antara lain konektivitas 5G, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, speaker stereo, USB Type-C, dan USB OTG. Lubang headset jack audio 3,5 mm sudah tidak lagi tersedia pada perangkat. Untuk sistem keamanan, perangkat ini dilengkapi dengan sensor sidik jari di bawah layar. Dalam hal sumber dayanya, perangkat ini didayai baterai berkapasitas 4500 mAh dengan dukungan pengisian cepat berdaya maksimal 25 watt. Selanjutnya soal harganya, jika Samsung tetap konsisten dengan harga model sebelumnya, maka kemungkinan besar Galaxy S23 FE akan dibanderol di kisaran harga 9 juta hingga 10 juta, tergantung dari varian memori yang dibawa. Untuk peluncurannya, hingga saat ini belum dipastikan kapan tepatnya Galaxy S23 FE akan diluncurkan. Meski menurut kabar terbaru, ponsel ini akan memulai debut global pada kuartal keempat tahun ini. Namun Samsung sendiri memang disebut tengah berpikir 2 kali untuk kembali merilis Galaxy S FE. Salah satu alasannya terdapat informasi yang menyebut Galaxy S21 FE tidak diterima sebaik Galaxy S20 FE. Penerimaan yang kurang baik itu dikarenakan performanya yang dianggap kurang. Di sisi lain karena bandrol harga yang lebih mahal dari pendahulunya. Hal itu pula yang membuat Samsung tidak merilis Galaxy S22 FE di tahun lalu. Kita tunggu saja konfirmasi pastinya dari pihak Samsung nanti. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Perlu diingat bahwa ulasan tadi masih berupa bocoran dan spekulasi yang dirangkum dari berbagai sumber. Ikuti terus kabar berikutnya guna memperoleh informasi terbaru yang lebih akurat terkait Samsung Galaxy S23 FE hingga waktu peluncurannya nanti. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.